Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Fandi buka dulu bang diskusi kita pada siang hari ini bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Ma'badu. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dan diskusi bersama Abang Da Cecep Suryadi. Oke pemirsa Instagram semuanya, ini kita akan berdiskusi bersama salah satu komisioner Komisi Informasi Pusat RI, yaitu Abang Da Cecep Suryadi. Beliau Ketua Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat RI. Mungkin sedikit saya akan mengulas profil abang bang. Abang Cecep ini lahir di Curup 26 Juni 1978. S1 di Fisip Unri dan S2 di Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik UI. Beliau juga pernah berkarir jadi komisioner KPID Riau 2013-2016 dan juga pernah terlibat dalam beberapa program kajian di Bappenas 2007-2010 dan DPR RI 2004-2009. Yang keduanya sebagai tenaga ahli. Selain itu, Bang Cecep pernah mengajar pada Universitas Islam Riau dan Universitas Muhammadiyah di Riau. Organisasi beliau aktif di Muhammadiyah, di ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan di KAHMI, Korps Alumni HMI. Oke bang, apa kabar siang hari ini bang? Alhamdulillah sehat. Sehat juga ya. Ya. Alhamdulillah bang. Gimana kegiatannya bang? Ini luar biasa. Gimana kegiatannya bang di masa pandemi ini? Apakah gimana, lancar bang? Ya di kegiatan kita harus tetap. Jadi kami di Komisi Informasi itu memantau semua badan meningkatkan layanan informasi. Hari ini saya posisi berada di Riau karena 2 hari ini ada kegiatan ke salah satu ruas jalan tol baru dimulai. Ini memastikan agar layanan tetap jalan. Ini jalan tol baru bagi pengguna. Jadi saya kemarin dengan Kementerian beberapa BUMN ke Andaru ya. Hari Sabtu pun bisa terus beraktivitas di era pandemi ini. Kebanyakan aktivitas secara virtual. Itu Bandi. Ya, alhamdulillah bang. Terima kasih kesempatannya bang bisa berdiskusi dengan saya. Yang sebenarnya ini kita live-nya di IG Info Pariaman bang. Jadi ada kesalahan teknis. Jadi kita gunakan di IG pribadi yang nantinya video kita ini bang, diskusi kita ini saya akan support ke Info Pariaman. Jadi nanti akan ada. Jadi untuk diskusi kita siang ini bang, jadi banyak kita menggunakan media sosial. Betul. Di tengah-tengah kita hampir seluruh rakyat Indonesia 170-an juta penduduk Indonesia itu yang menggunakan medsos bang. Dan rata-rata di Kota Pariaman juga penduduknya itu yang menggunakan IG dan Facebook saja itu di rentang usia 17 sampai 40 sampai 50 itu masih menggunakan media sosial. Nah, ini yang kami ingin pertanyakan bang. Bagaimana peran media sosial ini bang dalam keterbukaan informasi publik? Ya. Dan apa itu Komisi Informasi Publik itu? Belum kita masuk ke sana ya. Jadi, saya ingin sapa Pariaman. Jadi saya pernah beberapa waktu yang lalu melewati. Saya pergi kalau nggak salah sama Kominfo.
di beberapa ada juga teman-teman pegiat provider mampir menemui ratusan petani. Jadi memang luar biasa sekali di kabupaten Barat sejak 2 tahun yang lalu saya sudah membawa berdiskusi gitu ya dengan Pak Bupatinya juga waktu petani agar bagaimana depan petani ini juga melek teknologi digitalisasi di semua bidang juga di konsen. Nah, kalau tadi dipertanyakan betapa penting sosial media ini ya untuk mendorong informasi. Nah, saya ingin cerita sedikit ini 2020 sampai 2022 cara perkembangan. Jadi bulan Maret itu kita memasuki masa sulit, masa 2020. Tapi ternyata ada berkahnya, Pak. Jadi transformasi sekarang picu gitu ya. Makin cepat stimulus oleh pandemi. Kalau normal, kalau di masa semua lembaga atau badan lakukan transformasi digital itu 2 atau 3 tahun. Tapi dengan adanya pandemi bercepat. Jadi dalam waktu 2 bulan ternyata kita melakukan luar biasa dalam aspek penggunaan. Orang jadi melek salah satunya juga media. Nah, ini saya lihat data dari 2020 sampai 2024 peningkatan pengguna media sosial ini 7 juta. Bayangkan. Jadi Januari 2020 2021 naik 10 juta atau 6,3% dari jumlah populasi kita banyak 274 juta. Nah, 274 juta lebih. Di antaranya yang menggunakan mobile phone ya, itu ada 345 perang. Banyak dari jumlah orangnya. Yang menggunakan aktif sosial media 170 juta. 170 juta ya, Bang. Dari total 62% itu adalah sosial media. Dan kalau kita lihat lagi dari rentang usianya yang menggunakan media sosial ini dari 24 sampai 30 tahun usia yang paling banyak. Nah, jadi peningkatan besar Indonesia ini mau tidak mau harus disikapi oleh lembaga, oleh semua instansi ya, baik swasta pemerintah untuk makin berkreatif untuk pengguna media sosial. Di samping itu, ini saya lihat mana media sosial yang paling banyak data hasil pantauan di art sosial itu ada kanal yang dia mengkaji perkembangan perangkat digital. Ini YouTube ini luar biasa. Jadi sosial media itu 93% YouTube yang paling tinggi. Lalu kemudian di IG, Facebook, lalu Twitter, barulah yang lain. Ini adalah kanal media sosial yang digandrungi oleh masyarakat. Tetapi persoalannya adalah bagaimana dengan tingkat akurasinya, akurasi, berapa besar konten yang dijawabkan. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Dari sisi kuantitas, kualitas dari konten itu sangat penting untuk diperhatikan. Itu Panji. Awalan. Oke, Bang. Berarti sangat tinggi tingkat orang menggunakan media sosial, apalagi di Indonesia ya, Bang ya. Jadi, nah dengan keterbukaan informasi publik ini,
KIP sebagai lembaga pengawal, Bang, terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, informasi publik ini apa sebenarnya, Bang? Oke. Yang dikatakan informasi publik ini, Bang. Nah, jadi gini, sebelum saya ingin jelaskan dulu badan publik. Jadi di Undang-Undang Keterbukaan Informasi di Undang-Undang 14 tahun 2000 itu disebutkan pertama informasi publik, badan publik. Apa kewajiban badan? Saya ingin jelaskan dulu badan publik. Badan publik itu adalah semua lembaga atau institusi yang kegiatannya dibiayai seluruh dibiayai atau sebagian dibiayai dari APBN, misalnya kementerian, lembaga pemerintah atau APBD, MK, dinas yang ada di APBN, APBD, sumbangan atau bantuan dari luar negeri. Jadi sepanjang kriteria yang terpenuhi, maka dia masuk kategori. Bagaimana misalnya LSM, BUMN, BUMD, partai politik. Mereka itu semua adalah badan harus tunduk pada undang-undang. Nah, sekarang apa kewajibannya? Lembaga-lembaga itu apa kewajibannya? Banyak lembaga ini gitu ya. Perguruan tinggi negeri, pemerintah desa, karena memang dibiayai oleh APBD. Lalu apa yang dimaksud dengan kewajiban dari nah, di pasal 7 Undang-Undang 14 ini itu ada 6 kewajiban. Pertama, badan publik itu wajib menyediakan atau memberikan data atau menerbitkan data dan informasi yang berada di bawah kewenangannya. Dinas kesehatan. Kesehatan itu banyak sekali data dan informasi berkaitan dengan bidang kesehatan. Itu masuk kategori informasi publik harus disampaikan. Itu wajib dia menyampaikan. Lalu yang kedua, informasi yang ada di dalam yang akan disampaikan itu wajib akurat, wajib benar dan tidak menyesatkan. Itu yang kedua, jadi dia menyediakan yang disediakan itu harus akurat. Nah, yang ketiga ini yang penting. Badan publik itu harus membangun dan mengembangkan pengelolaan informasi secara baik, efisien, agar masyarakat bisa mudah. Caranya bagaimana? Caranya menggunakan teknologi sosial media. Itu salah satu. Yang keempat, badan publik itu harus menyediakan pertimbangan kebijakan untuk menaikkan harga BBM. Apa alasan itu harus disampaikan kepada masyarakat? Baik disampaikan secara aktif maupun. Nah, yang kelima, alasan apa aja yang harus disampaikan? Setidaknya ada alasan budaya, sosial, terus. Dan yang keenam nih yang terpenting, badan publik ini bisa memanfaatkan sarana media elektronik. Nah, salah satunya metode parsialnya. Jadi metode ini dijamin oleh undang-undang dan bahkan diwajibkan oleh undang-undang gitu ya. Menggunakan perangkat teknologi. Nah, lalu yang kedua tadi pertanyaan apa itu? Iya, Bang. Apa itu informasi publik? Adalah informasi yang dikelola oleh badan yang menyangkut dengan penyelenggaraan negara dan penyelenggara. Itu. Nah, lalu saya sedikit sampaikan bagaimana hari ini proses atau pengembangan terbukaan informasi Indonesia secara umum. Keterbukaan informasi Komisi Informasi memonitor bagaimana semua badan publik. Tahun 2020 kemarin akhirnya kita publish itu di bulan Desember. Yang tahun 2021 ini nanti beberapa November kita publish. Tahun 2020 itu ada 308 badan publik, lembaga 348 semuanya
semuanya itu dimonitor oleh Komisi Informasi. Nah, apa hasilnya? Komisi Informasi menemukan ada 11% dari 300 yang masuk informatif. Nah, sisanya ini ada yang masih sedang gitu ya. Ada juga yang masih ada pada cluster cukup informatif. Nah, lalu sisanya lagi itu yang mungkin ke depan harus kita dorong karena masih ada kurang informatif dan tidak informatif. Jadi kurang lebih ada sekitar 17% yang bagus gitu. Lalu ada sekitar 10 atau 11 yang sedang sisanya ini kita akan perbaiki lagi. Itu Bung Pandi. Oke Bang, jadi tadi Abang mengatakan bahwasanya KIP ini adalah lembaga pengawal keterbukaan informasi publik yang dia mengawal lembaga-lembaga pemerintahan yang menggunakan APBN atau PBD. Berarti di tingkat kementerian, lembaga, dan di tingkat pemerintahan tingkat 1, tingkat 2 gitu kan. Nah jadi di tingkat 2 ini atau di tingkat 1 ada namanya PPID Bang. Ya. PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah, berarti bisa kita optimis dengan keberadaan PPID ini, berarti semua informasi-informasi di OPD itu tuh cukup kita mengetahuinya di PPID saja tuh, Pak. Ya, jadi gini. Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu mewajibkan menunjuk pejabat layanan informasi dan dokumentasi di tingkat tadi PPID. Nah, apa tugas PPID? Memang PPID inilah sebenarnya yang jadi ujung tombak layanan informasi. Jadi PPID inilah nanti yang menyusun kebijakan atau hal-hal yang harus dilakukan oleh semua. Namanya pejabat pengelola informasi. Dia juga yang punya kewenangan atau menolak atau menerima permohonan informasi. Jadi memang masyarakat itu kalau mau meminta ajukanlah permohonan informasi itu ke PPID. Nah, PPID ketika menerima permohonan maka wajib merespon. Dalam waktu 10 hari kalau dia wajib diberi dalam informasi dalam penguasaannya. Atau kalaupun PPID ini merasa bahwa informasi yang kita atur agar penyampaiannya bagus, bisa saja PPID memperpanjang menjadi 2 hari. Tetapi yang penting pemohon itu harus direspon. Nah, bagaimana kalau seandainya pemohon itu tidak direspon? Kalau permohonan informasi itu ke PPID tapi tidak merespon, pemohon informasi bisa mensengketakan atau mengajukan keberatan atasan PPID dulu, atau Kuspati. Nah, ini wajib direspon oleh Sekda. Bagaimana kalau tidak direspon juga? Maka harus laporkan ke Komisi Informasi. Baik yang ada di provinsi, badan hukumnya itu ada provinsi, atau kalau badan publiknya ada badan publik, laporkan ke Komisi Informasi. Komisi Informasi nanti akan memanggil pemohon itu. Nah, PPID inilah sebenarnya yang mengkoordinasikan bagaimana permohonan diperoleh dengan cara yang cepat, cara yang sederhana, mudah, gitu ya. Biayanya kalau harus ringan, atau wajar. Nah, inilah kunci PPID. Jadi ini memang diberikan kewenangan untuk menolak. PPID juga berhak untuk menolak kalau misalnya permohonan informasi itu tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, itu Bung Pandu. Jadi tadi Bang mengatakan bahwasanya ketika kita mau mengajukan permohonan untuk mendapatkan satu informasi dan ketika itu tidak bisa diakomodir, jadi bisa disengketakan. Nah, sebelum disengketakan itu artinya kan kita dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 tadi itu ya Bang, tahun 2008. Nah, terkadang saya mengembalikan kepada diri saya sendiri Bang, sebelumnya saya tidak tahu ini PPID. Artinya yang sebelumnya ketika jadi mahasiswa, ketika untuk melakukan penelitian,
kita mau mencari informasi di salah satu di OPD gitu. Sebenarnya berarti informasi itu bisa kita dapatkan di PPID inilah ya Bang. Di PPID lah sebenarnya. Ya, jadi tidak harus PPID mengkoordinasikan informasi yang ada di unit-unit yang lain. Unit pembantunya ya Bang. Pemko Bang. Pemko Pariaman. Idenya itu bisa saja mungkin ada di ada orang yang mau minta data tentang kesehatan atau sebenarnya bisa. Nah, nanti PPID-nya itu yang mengkoordinasikan dengan unit lain. Nah, jadi sebenarnya satu wajar ya kan? Satu pintu sebenarnya itu ya Bang ya, untuk lebih efisien ya. Prinsipnya PPID. Sinkron. Tapi bisa mengklasifikasikan informasi. Di Undang-Undang 14 itu ada 4 klasifikasi. Pertama adalah informasi yang harus diumumkan secara berkala. Jadi informasi itu apa saja? Yang harus diumumkan secara berkala. Misalnya informasi tentang kinerja dinas atau badan realisasi kegiatan seperti apa. Diumumkan secara bisa boleh 3 bulan, boleh 6 bulan sekali, di atau waktunya. Atau juga contoh misalnya yang paling banyak itu adalah informasi tentang laporan keuangan. Laporan keuangan ini juga harus dipublish secara berkala. Nah, itu informasi yang berkala. Lalu ada lagi informasi yang harus tersedia setiap saat. Apa lagi itu? Informasi ini maksudnya ketika ada pemohon data itu harus ada dan diberikan. Beda dengan informasi yang harus diumumkan secara berkala. Informasi ada atau tidak ada permohonan diumumkan di website, pengumuman, boleh melalui sosial media. Nah, melalui sosial media ini yang paling luas yang paling ngetrend lah. Jadi bagaimana badan publik itu mengemas poster dalam banyak informasi padat bisa didapat oleh masyarakat tinggal misalnya. Ini kan luar biasa. Itu informasi yang wajib disediakan secara berkala. Lalu yang kedua informasi yang harus tersedia setiap saat. Lalu apa contohnya informasi yang harus setiap saat ini? Contohnya informasi rencana proyek dan anggaran. Lalu kegiatan informasi prosedur kerja. Lalu informasi terkait dengan keputusan yang dikeluarkan oleh badan publik dan pertimbangannya. Itu adalah informasi yang harus tersedia. Jadi ketika ada pemohon data, informasi ini tidak diumumkan, maka pemohon bisa meminta ke PPI baru memprosesnya. Lalu yang ketiga adalah informasi serta-merta. Informasi serta-merta ini adalah informasi yang wajib diumumkan tanpa ditunda-tunda. Karena kalau ditunda, dia akan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Nah, ini yang paling fatalin. Dia wajib diumumkan tanpa penundaan, menyangkut ancaman terhadap hajat orang banyak, dan informasi ini harus aktif disampaikan. Informasi yang berkaitan dengan bencana, pencemaran sungai, sama atau pandemi penyakit. Pokoknya yang kalau informasi ini nggak sampai ke masyarakat itu akan terganggu keamanannya. Contoh yang paling mudah misalnya kalau kita siang hari orang banyak bisnis tiba-tiba mati PLN tanpa ada pemberitahuan itu akan terganggu. Paling sering apalagi informasi terkait bencana longsor banjir. Nah, bencana ini bukan hanya bencana alam, sosial. Misalnya kalau telat aja kita memberi
akan terjadi kerusuhan, akan terjadilah gangguan ketertiban. Nah, lalu yang terakhir yang keempat adalah informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan dibenarkan kalau dibuka maka akan mengganggu penegakan hukum. Atau kalau dibuka itu akan membahayakan pertahanan dan keamanan. Nah, inilah tugas dari mengklasifikasikan informasi itu masuk dalam bagian yang mana di antara empat. Nah, itu Pandi. Berarti memang ada informasi ini yang secara terbuka dan ada yang memang dikecualikan ini, Bang. Betul. Karena ini menyangkut nanti ada kepentingan negara atau yang rahasia lah gitu ya, Bang ya. Betul. Nah, ada lagi ini yang menyangkut untuk perlindungan data pribadi ini, Bang. Ya. Jadi kami juga mengikuti tadi di pemberitaan di Komisi Informasi bahwasanya ada Komisi Informasi mau perlindungan data pribadi itu melekat di Komisi Informasi Besar, Bang. Nah, jadi ini kan menjadi pertanyaan nih, Bang. Ada provider dan ada pemerintah dan di sini ada lembaga pengawal. Nah, Fani contohkan saja, Bang, ada salah satu aplikasi itu sangat mudah bisa kita akses, ya kan, Bang? Jadi ada di salah satu aplikasi itu, Bang, tanpa kita cuman mengetikkan nomor saja, ya kan? Jadi aplikasi itu mengetahui nomor kita disimpan dengan nama apa. Misalkan, Fandi nggak ada nyimpan nomor abang. Tapi Fandi tahu itu nomor abang karena Fandi menggunakan aplikasi itu. Dan nomor abang ini, Fandi ingin tahu siapa dengan nama apa saja orang menyimpan nomor abang. Misalnya ada abang A, abang B, abang C. Nomor abang disimpannya sama abang B, abang A, abang C. Namanya Fandi ketahui. Nah, itu bagaimana itu, Bang? Itu kan mengetahui kita, Bang. Itu bagaimana perlindungan data pribadi kita, Bang. Itu mudah diakses di aplikasi itu, Bang. Jadi tadi malam diskusi ya, dan diskusi di RRI. Beberapa waktu lalu juga dan saat ini dan beberapa waktu kami akan proaktif mau ikut kita ini adalah salah satu negara yang tentang pelindungan data pribadi. Padahal kalau kita lihat perkembangan globalisasi dan lain-lain ini sudah darurat. Ini sudah sangat tahun 2020 kemarin saja itu ada 8 perhatian data pelanggan vendor Lazada, lalu lembaga negara ya. Dan terakhir kita ingatnya nih beberapa waktu yang lalu bintang data perlindungan keuangan mengalami kerugian beliau. Jadi begini, data pribadi ini sekarang di samping kesadaran makin lemah akan keamanan data pribadi. Kita belum punya undang-undang yang kita punya hanya pada tahap peraturan menteri dan itu tersebar di berbagai peraturan belum terkonsolidasi dalam undang. Nah, di negara-negara lain, Malaysia negara Singapura, Filipina dan itu sudah punya semua. Nah, jadi sebenarnya tanggal 8 Februari adalah yang ketiga gitu ya bagi DPR ya membahas dan mengesahkan undang-undang karena ini sudah ditargetkan di tahun jadi. Nah, hanya saja sekarang masih ada tarik menarik ini. Karena begini, di rancangan undang-undang dikirim pemerintah itu gitu ya. Itu sangat luas sekali ruang lingkup. Jadi boleh WNI atau WNI tetapi dia melakukan penyalahgunaan data maka dia bisa persoalannya sekarang ini adalah bagaimana lembaga yang akan mengawasinya ini yang sekarang dalam pembahasan ini. Nah,
Pelindungan data pribadi ini apa namanya? Di undang-undang ini mencatatkan ada sebenarnya lembaga setara dengan negara lain. Jadi kalau tadi di awal sampai edukasi atau tingkat kesadaran masyarakat memang benar. Tadi contoh gitu kan kita download aplikasi. Semua data kita ternyata bisa diambil dan dilihat. bisa jadi disalahgunakan. Nah, ini nggak ada lembaga yang memberikan pemahaman. Iya, Kita Bang. berharap lembaga ini bisa. Nah, karena undang-undang akan disahkan, ini juga berharap sebenarnya masyarakat dari daerah ini ikut mencermati gitu. Karena disahkan ada lembaga yang mengawasi. Ketika ada kerugian misalnya data si A salah gunakan ini paling melapor gitu ya, tetapi pelapornya karena datanya dikelola oleh korporasi atau sebuah instansi. Dia tentu akan kesulitan ketika berhadapan instansi itu. Makanya lembaga ini diharapkan melakukan fungsi advokat. Jadi bagaimana orang tidak punya kesalahan ketika berhadapan dengan lembaga itu setidaknya diadvokasi oleh lembaga agar dia bisa menggunakan itu. Jadi ini kalau soal PT kita harus bahas sesi karena luar biasa sekali. Kemarin siang juga kita diskusikan dari kita berharap DPR RI yang akan datang sekitar seminggu atau 2 minggu lagi akan meningkatkan karena kita salah satu negara yang dibandingkan negara Eropa kita mungkin harus banyak belajar dari negara-negara itu Pandi. Iya Bang, jadi kan kami sebagai masyarakat awam juga ya kan, kami kan berharap nih ada lembaga yang melindungi dan mengawal data pribadi. Ya. Itu kartu ya kan, kita gunakan kartu, kita harus mendaftarkan data pribadi kita. Nah nanti ketika nanti ada dalam hal ini BUMN di bawah, di atasnya BUMN, dan itu tuh pemerintah pusat yang memiliki. Nah nanti ketika ada terjadi suatu permasalahan secara subjektif, pemerintah ingin meminta data ke provider itu, yaitu kan di mana letak hak kami Bang, atau keadilan kami. Nah ini perlu lembaga pengawal. Paling penting. Ya. Ketika data seseorang itu ingin digunakan, maka selama ini nggak pernah dilakukan ada persetujuan subjek data atau milik data itu. Misalnya Bung Pandi ketika rekening di bank isi formulir nama ibu kandung, alamat, penghasilan berapa segala macam. Nah, si bank tentu harus meminta persetujuan. Banyak sekali malahan kontrak karyawan terima masuk ke sebuah perusahaan. Datanya itu langsung ke perusahaan aja. Seharusnya data itu hanya untuk satu keperluan saja. Data kita tuh diambil tanpa kita tahu. Jangankan minta izin. Kita tahu aja enggak. Banyak sekali. Itu dikolek oleh orang-orang yang punya motif lain gitu ya. Lalu sekarang jual beli data itu di pasar gelap itu banyak sekali. Nomor telepon kita aja misalnya dihargai gitu ya. Dihargai 5. Itu banyak sekali. Dengan satu nomor telepon, orang yang mahir, orang yang jago melihat data atau orang leluasa. Itu Pandi. Oke, Bang. Jadi izin yang paling penting itu yang harus concern itu sudah masuk di RUU perlindungan data pribadi. Oke Bang. Satu lagi Bang, ini kan terkait di masa pandemi gitu kan.
kita sekarang udah masuk ke fase vaksinasi. Nah, ini vaksinasi sudah tersebar di hampir di seluruh daerah, masuk di salah satu di Kota Pariaman. Nah, ini ada sedikit pemahaman yang belum kita dapatkan. Ini kan gimana tagline-nya konfirmasi informasi, Bang. Hak Anda untuk tahu gitu kan. Agak terputus. Oh ya. Ulang lagi. Oke, jadi di saat pandemi sekarang ini, Bang, kita kan sudah masuk kepada fase vaksin. Ya. Nah, sekarang udah tersebar sampai ke seluruh daerah. Nah, dengan vaksin itu sendiri, kami ingin memakai tagline-nya Komisi Informasi, hak Anda untuk tahu. Sampai di masyarakat di tataran bawah, itu ketika vaksin itu datang ke daerah itu kan pertamanya itu kan diperuntukkan untuk tenaga medis, yang nantinya pasti ada untuk masyarakat ya Bang ya. Nah, tapi itu tuh belum kita dapatkan informasi dari pemerintah gitu di tingkat daerah. Kita hanya mendengar tentang ilmu vaksin itu, bagaimana vaksin itu aman dan halal, itu hanya di televisi gitu loh. Yang dibagi masyarakat bawah, bagaimana itu diberikan pemahaman dahulu, baru kita divaksin gitu loh. Baru kita mau divaksin. Jadi, jangan langsung datang, langsung kita vaksin masyarakatnya langsung. Betul. Jadi begini, di satu sisi masyarakat kita harus mencari informasi, tapi persoalannya informasi dicari kemana? Saya menyarankan memang agar cari lagi sumber-sumber yang kredibel. Pergi ke dinas kesehatan, atau ke dinas kesehatan di kabupaten sekali punya sosial media, dan beberapa minggu yang lalu dengan KPCPEN gitu ya, yang diketuai oleh Pak Erik gitu ya, sosialisasikan ini agar badan publik ini ya dinas kesehatan, dinas sosial, kabupaten juga, sampai pada kementerian itu proaktif menyampaikan beberapa hal yang penting terkait dengan vaksin ini. Masyarakat ini kadang-kadang hanya menerima informasi tanpa cek dulu. Informasi dari mana? Jadi sosial media ini harus juga dibanjiri oleh informasi resmi oleh badan publik. Makanya kami mendorong di setiap badan publik itu harus memanfaatkan kanal-kanalnya, IG-nya, sosial media dan seterusnya, menyampaikan informasi apalagi terkait vaksin ini. Ulang saja. Banyak sekali pihak-pihak yang berkolaborasi, mulai dari MUI, kalau pemerintah jangan ditanyakan lagi, itu udah pasti gitu. Kami kemarin juga berkolaborasi bagaimana kesadaran masyarakat mensukseskan vaksin ini juga harus didorong. Orang akan berpartisipasi dalam vaksin ini kalau orang percaya gitu. Mau nggak mau semua badan publik mulai dari daerah sampai pusat gitu ya, itu harus berlomba-lomba membantu dengan informasi yang valid. Jadi kami juga beberapa waktu yang lalu kemudian melakukan monitoring. Memang survei kita di kata data dan kominfo, saya akan rilis sedikit terkait dengan media yang paling sering dipercaya oleh masyarakat. Media sosial itu ternyata paling banyak dan masyarakat percaya. Padahal media sosial ini semua orang bisa buat akun yang anonim. Nah inilah anonimnya susah. Percayainya kalaupun memang kita didukung dengan upaya-upaya lain. Informasi itu harus dibandingkan. Tapi persoalannya media sosial yang paling banyak itu ada sekitar 76%. Baru kemudian televisi 59%. Saya lalu berita online. Baru yang keempat itu adalah situs pemerintah. Akan saya sampaikan bagaimana ini besok di Bali. Situs web resmi pemerintah yang paling atas
Kita akan lihat nanti. Kita akan lihat nanti hasil survei kita waktu lain. lain. Mudah-mudahan ini bisa bergeser. Gitu. Itu, Bung Pandi. Bung Pandi. Bung Pandi, mohon maaf tidak bisa lanjut. Kita perjalanan lagi. Ya. Oke Bang, terima kasih diskusi kita pada siang hari ini. Ini sangat banyak luar biasa ilmu yang kami dapatkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Bahwasanya informasi itu adalah penting dan untuk kita semua itu memang hak kita untuk tahu ya Bang semuanya ya. Nah, terima kasih sekali lagi Bang. Ya, jadi apa harapannya Bang terakhir? pada teman-teman di Closing statement. Teman-teman Pariaman, anak-anak muda, ayo kalau mau cari informasi kita lihat dari sumber yang resmi, sumber kredibel, bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun itu bukan web resmi pemerintah. Ayo cari media yang terverifikasi. Saya kira itu sukses untuk kita semua. Oke, terima kasih Bang. Kami berharap Abang bisa datang ke Pariaman Bang nantinya Bang. Insyaallah. Khususnya. Insyaallah. Nah, itu Bang nanti itu. Terima kasih, lebih dan kurang kami mohon maaf Bang. Terima kasih lagi sekali lagi waktunya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.